Oke, baik teman-teman, kita lanjut ya. Selanjutnya adalah tipe data yang sederhana, yaitu tipe data karakter dan string. Tipe data karakter ini biasanya terdiri atas beberapa bagian ya, ada yang numerik, ada yang alfabetik, ada yang spesial karakter ya. Spesial karakter itu seperti tanda garis miring, tanda tanya, tanda asterik ya. Kemudian yang lain-lain, biasanya kalau di keyboard itu adanya di bagian atas yang angka gitu ya, itu adalah spesial karakter. Kemudian untuk string ini adalah himpunan dari karakter-karakter sehingga terangkai menjadi sebuah string ya, sehingga kita sering nyebutnya sebagai alfabet ya. Contohnya di sini karakter, misalnya namanya adalah eh, Endang misalnya. Nah, karakternya kan berarti END, tapi kalau sudah membentuk Endang berarti itu menjadi sebuah string gitu ya. Kemudian bagaimana merepresentasikan data? Kita contohnya ya, teman-teman. Misalnya di sini kita ngetik di keyboard ya. Kita mengetik di keyboard huruf T kapital, maka kita menggunakan kombinasi T dan shift ya, sehingga dengan sistemnya dia diterjemahkan ke unit di dalam komputer kita ya. Nah, huruf T kapital ini ya, ini dikonversi ke dalam kode biner ASCII ya. ASCII ini adalah standar internasional untuk menerjemahkan huruf-huruf yang kita ketikkan di dalam keyboard kita ya. Nah, setelah disimpan di dalam memori dan diproses, direpresentasikan ke dalam layar kita ya, ke dalam si tampilan yang dapat kita pahami ya, karena ASCII ini bentuknya adalah biner ya, 0101. Nah, sehingga di sini setelah dikonversi ke dalam format citra yang bisa kita pahami, akan dapat dilihat outputnya adalah huruf T kapital gitu ya. Jadi di balik kita mengetikkan segala sesuatu melalui keyboard, itu ada sistem yang bekerja menerjemahkan apa yang kita secara citra ya, secara kita bisa pahami sebagai bahasa manusia, diterjemahkan ke dalam bahasa mesin, yaitu kode-kode ASCII, kemudian direpresentasikan kembali pada kita berupa tampilan yang bisa kita pahami gitu ya. Nah, dalam sistem bilangan ya, direpresentasikan ada dua keadaan, yaitu on off atau komputer kenalnya 0 dan 1. Ini disebut dengan bit ya, yaitu singkatan dari binary digit. 1 byte yang ini isinya adalah 8 digit bit, yaitu ini 010101 kayak gitu ya. Contohnya adalah kita kenalnya huruf A ya. Ini secara ASCII-nya ya, cara ASCII-nya ini adalah dituliskan dalam binernya 0101. Ini adalah 8 bit teman-teman, ini ya, 8 bit. Ini ukurannya 1 byte ya. Dalam sistem bilangan biner kita juga mengenal bilangan yang lain, yaitu adanya oktal dan heksadesimal. Nah, ini adalah misalnya huruf A itu secara ASCII-nya nanti akan diterjemahkan. Teman-teman, kalau ASCII itu apa aja sih? Ini kan baru A, B, C, D. Ternyata huruf A kapital sama A lowercase itu kok beda ya gitu. Desimalnya juga beda ya. Nah, ini teman-teman bisa cari informasi lebih lengkapnya ya tentang ASCII. Kalau tanda tanya, kalau enter, spasi, itu ASCII-nya berapa dan seterusnya gitu ya. Nah, sistem bilangan yang lain ada teman-teman, selain biner kita kenal ada desimal dan oktal. Kita radiksnya ya, ini tadi sudah dibahas ya radiksnya. Dalam penulisannya biasanya ditulis seperti ini. Kalau misalnya kita punya angka 255 desimal, bisa belakangnya disimbolkan dengan angka 10 ya. Kemudian ada di sini binernya 111 atau 0101 untuk yang tadi ini huruf A ya, 01000 dan 1 dan seterusnya. Ini biasanya diberi simbol belakangnya 2, berarti dia biner. Nah, bilangan-bilangan ini dikonversikan teman-teman, misalnya mengkonversi nilai 255 ini ke dalam binernya menjadi berapa angkanya gitu ya. Kalau heksadesimal biasanya ini radiksnya kan sampai 16. Ini tidak ada 10 11 teman-teman. Jadi nanti untuk angka-angka yang lebih dari 10 dan seterusnya itu ditulisnya adalah A, B sampai dengan F gitu ya. Nah, teman-teman, ini adalah latihannya. Nanti bisa di
coba untuk lebih memahami materi kita hari ini ya. Demikian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.